Kita copy dulu. Kita paste. Nah, kemudian kita kopikan lagi jumlah penduduk dan sex ratio at birth. Nah, ya. Tadi CBR sebelum kita copy dan pastekan jumlah penduduk dan sex ratio at birth, itu CBR belum keluar ya. GFR juga belum keluar. GFR sudah, CBR yang belum keluar ya. Kenapa? Karena CBR sebagaimana kita ketahui di penyebutnya atau denominatornya itu adalah jumlah penduduk. Jadi kalau jumlah penduduknya tidak diketahui, maka tidak bisa menghitung CBR ya. Baik. Kemudian setelah kita isikan, tidak perlu disimpan ya. Nanti kalau disimpan ini akan permanen ya. Nanti Anda tidak, ya tapi kalau mau disimpan ya silahkan, nggak apa-apa ya. Tapi nanti bisa dihapus juga kok ya. Oke. Nah, kita mulai menginterpretasikan. Yang pertama adalah hasilnya ada ASFR ya. Kemudian ASFR kali 5 yang nanti bila dijumlahkan itu sama dengan TFR. Dan kolom berikutnya, kolom ini ya, ini adalah kolom umur tengah. Jadi umur tengah itu adalah umur di antara interval usia yang sesuai dengan kelompok umurnya ini. Ya. Ini misalnya 15 sampai 19, maka umur tengahnya adalah 17,5. Dan seterusnya ya. Kemudian kita interpretasikan dulu mulai dari ASFR. ASFR kelompok umur ini ya, 15 sampai 19 ya. 15 sampai 19 itu hasilnya adalah 0,062. Artinya apa? Ya, karena ini datanya adalah penduduk Amerika usia 15 sampai 49 tahun, tapi tidak diketahui tahunnya berapa ini ya. Hanya penduduk Amerika saja begitu. Maka kita interpretasikan bahwa penduduk Amerika pada kelompok umur 15 sampai 19 tahun, setiap 1000 wanita umur 15 sampai 19 tahun itu terdapat kelahiran sebanyak 62 kelahiran ya. 62 kelahiran atau 62 bayi. Ya, bayinya lahir hidup ya. Bayi lahir hidup. Nah, demikian juga dengan kelompok umur 20 sampai 24. Itu dapat diinterpretasikan bahwa setiap 1000 penduduk Amerika, kelompok umur 20 sampai 24, itu ada 139 ya, 139 kelahiran hidup. ASFR pada kelompok umur 20 sampai 24 itu adalah ASFR tertinggi. Ya. ASFR tertinggi artinya ASFR pada kelompok umur 20 sampai 24 itu merupakan apa? Rata-rata usia kawin pertama wanita. Ya, kita kemarin sudah mempelajari bahwa ASFR yang nilainya paling tinggi itu merupakan rata-rata usia kawin pertama wanita. Ya, jadi rata-rata usia kawin pertama wanita di Amerika adalah usia antara 20 sampai 24 tahun. Tepatnya umur berapa? Nah, ini kurang diketahui gitu ya. Kurang diketahui. Nah, nanti kita bisa perkirakan kalau kita sudah membaca
angka rata-rata usia melahirkan atau RUM. Ya. Nah, kemudian ASFR itu dengan data ASFR kita bisa menghitung TFR. Caranya bagaimana? Karena ASFR ini dihitung dalam interval 5 tahunan, maka ASFR ini harus dikalikan 5. Kalau ASFR-nya 1 tahunan, maka cukup dijumlahkan saja. Nah, tapi karena ASFR-nya ini adalah dalam interval 5 tahunan, maka harus dikalikan 5. Nah, kemudian kalau ASFR ini dijumlahkan, maka angkanya merupakan angka TFR. Ya, jadi jumlahan ASFR dikalikan 5 itu sama dengan TFR atau Total Fertility Rate. Ya, ini untuk Cash Pro kemarin sudah ya kita kuliah minggu lalu tentang TFR. Ya. Nah, TFR Amerika ternyata setelah dihitung adalah 2,4. Ini pasti TFR Amerika di zaman dulu ya. Karena sekarang TFR Amerika itu sudah di bawah 2 ya. Anda boleh cari nih mungkin di internet ya. Kita buka internet, kita coba cari ASFR Amerika. ASFR sorry. TFR ya. TFR USA. Oh, tahun 2025 loh sudah ada. Keren. Keren habis ya. Nah, ini kita tahu TFR Amerika sekarang itu sudah 1,79 ya, kalau dibulatkan 1,8. Artinya setiap wanita itu memiliki anak sepanjang usia reproduksinya itu sampai selesai ya, sampai menopause itu hanya kurang dari 2 ya di USA sekarang. Jadi kalau tadi 2,4 itu apa ya? Jadi mungkin tahun tahun 80-an atau mungkin malah 70-an begitu ya. Karena TFR juga tidak mudah untuk turun gitu ya. Baik, kita kembali. Jadi rata-rata setiap wanita usia reproduksi di US mempunyai anak 2 sampai 3 ya, tapi nggak bisa diinterpretasikan 2,4 ya. Tapi 2 sampai 3 orang. Nah, tadi kalau 1,79 atau 1,8 berarti rata-rata wanita US mempunyai anak hanya 1 sampai 2 orang. Nah, saya batuk dan agak sesak napas, makanya saya minta kuliah hari ini itu online. Sebelum ada kemarin pengumuman bahwa kita harus kuliah online semua ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian dari data jumlah kelahiran seluruhnya, ya, jumlah kelahiran seluruhnya berapa? Ini 243.000, ya. Dibagi dengan jumlah penduduk sebanyak 8 juta, sorry, 8 juta. Ya, ini penduduk Amerika di sebuah negara bagian pastinya ya, bukan seluruhnya. Kalau seluruhnya kan Amerika banyak sekali penduduknya ya. Nah, kita bisa tahu penduduk Amerika sekarang berapa, ya. Jumlah penduduk Amerika.
Nah, sekarang penduduk Amerika itu 343 juta. Ya, nanti kalau Indonesia itu tidak mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya atau tidak mengendalikan tingkat fertilitasnya, maka sebentar lagi kita bisa melampaui Amerika dengan luas wilayah yang lebih kecil dari Amerika. Itu. Nah, kalau tidak mengendalikan jumlah penduduknya, ya kita akan menjadi negara dengan jumlah penduduk ketiga terbesar di dunia dengan luas wilayah yang jauh lebih kecil dari USA. Loh, Bu, tapi USA itu kan sebagian besar gurun. Iya, enggak masalah, gitu ya. Tapi mereka lebih sejahtera dari kita, gitu ya. Oke. Nah, kemudian dari tadi jumlah kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk total, kita bisa mendapatkan angka crude birth rate. Nah, ini hanya saja crude birth rate-nya ini ya, benar ini ya, 30 per 1000 penduduk. Ya, bukan wanita ya, tapi 1000 penduduk. Penduduk itu siapa saja ya, anak kecil, laki-laki, perempuan, tua, muda, ya. Jadi setiap 1000 penduduk itu ada 31 bayi lahir. Ya, itu koma ya, 30,4 ya, bukan titik. Eh, ya, koma. Kalau titik malah menjadi koma ini sama dengan ini ya. Jumlah penduduk ini pakai koma ya. Oke. Kemudian sex ratio at birth itu 103. 103 itu normal ya, karena sex ratio at birth itu angkanya itu antara 103 sampai 107. Jadi kalau sex ratio at birth Amerika 103 itu normal ya. Nah, kemudian GFR ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa karena untuk minat bias ini refreshing ya. GFR itu adalah jumlah kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk wanita usia reproduksi. Nah, jumlah penduduk wanita usia reproduksi di sini adalah 3.087.000. 3 juta ya. Nah, memang agak besar ya. Lebih dari 25%-nya 8 juta. Kan penduduk wanita usia reproduksi itu mestinya normally kan maksimal hanya 25% ya. Ini namanya angka simulasi ya. Mungkin ada salah-salahnya gitu ya. Oke. Nah, sehingga kemudian GFR-nya adalah 247.000 dibagi dengan 3 juta. Dikalikan 1000. Nah, ini pada rumus GFR ini kurang dikalikan 1000 ya. Ini harusnya dikalikan 1000 itu sehingga angkanya nah ini nggak bisa diedit ini ya. Nggak bisa diedit ya udah dikunci soalnya. Ya. Jadi ini 0,079 dikali 1000. Jadi angka GFR-nya berapa? General fertility rate-nya adalah 79 kelahiran per 1000 wanita usia reproduksi. Jadi nanti kalau saya minta untuk menginterpretasikan harus bisa ya. Kemudian TFR atau total fertility rate tadi sudah 2,4. Jadi setiap wanita rata-rata mempunyai anak 2-3 orang sampai masa reproduksinya berakhir. Kemudian GRR atau gross reproduction rate-nya, gross reproduction rate itu adalah jumlah anak atau jumlah bayi perempuan, perempuan saja ya, yang dilahirkan oleh wanita usia reproduksi sampai masa reproduksinya berakhir. Jadi gross reproduction rate itu boleh dikatakan adalah separuh dari apa? Separuh dari separuh dari TFR.
Tapi sebenarnya tidak exactly separuh sih. Ya tergantung sex ratio at birth-nya itu. Ya, ini kan gross reproduction rate itu tergantung apa sex ratio at birth-nya. Ya. Nah, kemudian GRR-nya berapa? 1,183. Jadi setiap wanita usia reproduksi di United States itu akan memiliki anak perempuan sekitar 1. Ya, dengan TFR 2,4 ternyata GRR-nya tidak 1,2 tetapi 1,18. Jadi setiap perempuan akan mempunyai anak perempuan sebanyak 1 rata-rata ya, atau maksimal 2. Tapi rata-rata 1 karena hanya 1,2 atau 1,18. Ya, kalau kita bulatkan ya 1,19 begitu, ya. Kemudian rata-rata usia melahirkan. Rata-rata usia melahirkan nanti ada cara menghitungnya untuk cash pro ya yang belum dapat materinya. Kalau biostat sudah ada pernah dapat ya. Nah, rata-rata usia melahirkan itu adalah ternyata 27,189 tahun. Artinya kalau tadi usia rata-rata kawin pertama wanita itu adalah antara umur 20 sampai 24, usia melahirkan anak pertama ternyata 27 tahun, maka kemungkinan rata-rata usia kawin pertama itu mendekati angka 24 atau bahkan di angka 24 tahun. Ya, berada di angka 24 tahun. Nah, kalau 24 tahun itu artinya mereka sudah lulus perguruan tinggi. Ya kan? Rata-rata itu kalau lulus perguruan tinggi misalnya tuh ya, sampai oke kuliahnya mulai umur 18, 24 itu kuliah 6 tahun itu sampai BWS. Sampai BWS 6 tahun, ya. Atau lulus sampai, usia 22 tahun, 23 tahun begitu, terus kemudian sudah bekerja. Mereka sudah bekerja, kemudian baru menikah, ya. Sehingga memang kemudian angka fertilitas mereka turun. Jadi sekarang kalau, TFR mereka 1,8 itu make sense. Karena apa? Sebagian besar wanitanya sudah, berpendidikan tinggi, ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah, memasuki dunia kerja. Kerjaan apapun, apakah pekerjaan di dalam rumah, dari rumah, ya, misalnya remote, pekerjaan remote, ya, yang hanya menggunakan internet dan laptop, HP begitu ya, atau, pekerjaan di luar rumah yang harus full time atau bisa juga part time. Nah, dengan demikian maka memiliki anak itu menjadi hal yang akan merepotkan begitu. Ya, karena harus, meluangkan waktu ya, atau mungkin anaknya akan dititipkan di daycare. Ya, karena negara maju ya, kan daycare-nya kan mungkin bagus gitu ya. Jadi anak bisa dititipkan di daycare. Pada umumnya begitu, bahkan sampai sekarang pun seperti itu. Jadi kalau, ibunya bekerja, maka anak bisa dititipkan di daycare. Dan daycare-nya ya tidak seperti daycare di Indonesia ya, yang ala kadarnya begitu. Ya, kalau di daycare di sana itu sudah bagus gitu. Jadi termasuk kalau misalnya bagaimana kalau anaknya sakit, nah itu sudah penanganan ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, baik. Kita sekarang ganti dengan Morpek. Ya.
Kita ganti dengan Morpek. Kita buka Morpek mana? Oke. Nah, kita hari ini akan belajar tentang ukuran mortalitas. Ya, kita lihat jadwal dulu. Kalau di ukuran mortalitas apa yang nanti yang kita akan pelajari ya? Aplikasi SAP-CS dan ICM. Ya, tapi nanti ada satu, karena SAP-CS itu belum lengkap, nanti ada satu NVivo. NVivo ya, kalau nggak salah. Kok NVivo sih? Apa ya? Kok NVivo? Bukan. Oh, ngawur. Bentar. Key5 kok NVivo. Key5 ya. Jadi nanti kita akan mempelajari yang pertama SAP-CS, yaitu Children Everborn, Children Surviving. Ini nanti kita akan menghitung indirect estimation of early age mortality. Jadi angka kematian pada usia-usia pertama kehidupan. Yaitu angka kematian bayi, angka kematian balita, kemudian angka kematian eh apa? Harapan hidup. Harapan hidup ya. Dan kemudian nanti kita akan mempelajari iya tadi. ICM itu nanti dengan live table ya. Dengan Key5 hanya 2 hari ini ya. Dan Key5. Key5 ya. Oke. Nah, kita buka dulu SAP-CS. Ya. Seperti biasanya kita buka data entry help. Data entry help ini untuk mengetahui apa saja yang harus kita isikan pada form ya. Yang pertama title, seperti biasa title itu 72 karakter. Ya, semua pada aplikasi ini 72 karakter. Nah, kita buka dulu data kita ya. Data kemarin ada, ini yang diminta nanti adalah data children, apa ini? From data children everborn dan children surviving. Jadi kita buka data kita. Kita buka data kita, yaitu rata-rata banyaknya anak yang pernah dilahirkan hidup. Ya, data anak yang pernah dilahirkan hidup. Ya. Dan data yang kedua yang harus kita buka adalah banyaknya anak rata-rata banyaknya anak yang masih hidup. Ya. Jadi kan kalau jumlah anak yang pernah dilahirkan itu belum tentu nanti dia akan masih hidup kan. Jadi pasti jumlah
rata-rata banyaknya anak yang masih hidup itu maksimal hanya sama dengan rata-rata jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup. Jadi rata-rata jumlah anak yang masih hidup itu tidak pernah lebih dari yang pernah dilahirkan. Ya, logis ya. Yang belum paham boleh langsung tanya. Nggak usah malu. Ya. Jadi banyak, sekali lagi saya ulangi, banyaknya anak yang pernah dilahirkan hidup, eh, banyaknya anak yang masih hidup, itu tidak pernah lebih dari banyaknya anak yang, eh, saya ulangi, banyaknya anak yang masih hidup itu tidak pernah melebihi jumlah anak yang pernah dilahirkan. Ya, paling besar adalah maksimal sama. Ya. Baik, kita kembali ke Morpek, kita isikan. Saya mau Jawa Timur saja. SEP, SEP itu singkatan dari Children Ever Born. Kemudian CS itu Children Surviving. Jawa Timur tahun 2010. Ya. Nah, mean age of childbearing. Nah, kita punya nggak data mean age of childbearing? Nah, kita kemarin punya datanya. Di mana? Di data apa? Versi B ya. Ah, kita ambil data dari situ. Bentar. Jadi kemarin makanya saya bilang supaya jangan menyimpannya terlalu rumit gitu ya. Nah, ini saya menyimpannya di latihan. Jadi saya bisa file open. Saya open file. Saya mau open file. Open file dari kemarin yang saya simpen itu di latihan. Oh, oh. Oke. Saya buka dulu di latihan. Nah, ini saya punya versi B-nya Jawa Timur. Saya buka dulu. Nah, loh Bu, kok belum ada? Ya, kita bisa milih nanti. Misalnya Anda buka outputnya boleh juga, gitu. Outputnya yang bisa dibaca dari Word, ya, RTF-nya. Kita akan punya versi B ini ya, yang disimpan outputnya. Kita bisa buka itu, tinggal nanti copy paste. Ya, kita bisa buka dua-duanya ya. Anda tinggal pilih aja yang mana. Dibuka di Word-nya bisa. Nah, ini min age of childbearing-nya 27,48, poin 48, 27,48 ya. Jadi kalau Anda mau membuka di outputnya boleh, mau membuka di sini juga boleh, gitu ya. Nah, ini tinggal di run saja kalau sudah. Nah, 27,48 ini bisa di copy ya.
Copy, kita minimize dulu, kita tempel di sini. Nah, paste ya. Nah, jadi ini adalah main age of childbearing Jawa Timur. Oke. Nah, kemudian bulan, kita isi bulan Juni saja, atau Juli boleh ya. Tahunnya 2010. Kemudian, nah ini, nanti ini ada dua pilihan, tetapi saya lupa yang mana yang bisa dipakai untuk SEP CS. Nah, yang nanti, yang satunya itu hanya bisa digunakan dengan Key 5, ya. Kita coba dulu by age of mother, kalau nggak bisa nanti berarti by duration of marriage ya, terpaksa. Padahal kita nggak punya data duration of marriage ini, X-nya itu ini kan by age group ya of women, bukan by duration of marriage gitu ya. Atau nanti ini outputnya ya, outputnya itu by age of mother atau by duration of marriage ya. Kita coba dulu dengan by age of mother. Kemudian data children ever born atau anak yang pernah dilahirkan kita ambil dari Excel yang kemarin sudah saya bagikan. Ya, rata-rata banyaknya anak yang pernah dilahirkan hidup dulu. Ini Jawa Timur ya. Saya ambil Jawa Timur. Oke, saya copy. Nah, transpose ya, paste transpose. Oke. Kemudian banyaknya anak yang masih hidup Jawa Timur juga di kelompok umur 15 sampai 49 di copy, kemudian di paste, transpose. Ya. Waalaikumsalam.
Sudah semua? Ada yang mengalami kesulitan? Kalau tidak ada, silahkan di-run. Ya. Nah, ini ternyata nggak bisa di-run. Group by mother no longer supported by SEPCS. Ya. Jadi kalau ternyata kita menggunakan tabulation by age of mother itu nggak bisa. Because this was replaced by the key 5. Jadi ternyata nanti bisanya dengan key 5. Baik, kalau begitu tabulation-nya kita ganti by duration of marriage. Ya, kemudian kita run. Sudah semua? Ada yang belum bisa? Tolong buka kamera ya, supaya saya tidak ngomong sendiri gitu ya. Supaya saya tahu Anda ini ada kesulitan atau tidak. Oke, baik. Yang lainnya, baik. Kita interpretasikan yang kita baca pertama kali adalah probability of dying before age 8. Yaitu probabilitas kematian sebelum umur X. Umurnya adalah 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25. Ya. Probabilitas kematian sebelum umur 2 itu kematian baduta ya. 3 itu batita, balita 5 tahun, 10 tahun itu anak usia sekolah, 15. Nah, saya tidak tahu kenapa sampai umur 25 ya outputnya. Karena anak itu mestinya hanya sampai di bawah usia 20 ya. Oke. Nah, kita baca yang mana? Ini ada untuk Amerika Latin, kemudian untuk Chilean, untuk South Asian itu South Asian ya, Asia Selatan, kemudian Far East, Timur Jauh, dan General. Nah, kita itu bisa menggunakan General atau ya kalau yang agak dekat South Asian. Ya, kita bisa menggunakan South Asian atau General. Karena sebenarnya kita juga bukan Asia Selatan ya. Ya, kita itu masuk Asia Tenggara gitu ya. Asia bukan Asia Selatan. Kalau Asia Selatan itu bangsanya India itu. Sri Lanka. Kan beda ya. Kamu kalau pakai general ya general itu rada ruwet itu ya. Kalau general itu ya ada Afrika, ada Eropa gitu kan. Ya campur gitu. Nah, biasanya saya menggunakan yang South Asian. Ya, yang mirip-mirip lah gitu. Nah, kalau Far East itu bangsanya Jepang, Korea itu. Ya. Oke, kita pakai yang South Asian ya. Nah, pada kelompok sebelum usia 2 tahun,
itu ternyata kita baca apanya, Bu? Probabilitas kematian. Jadi ini adalah probabilitas kematian sebelum usia 2 tahun. Probabilitas kematian sebelum usia 2 tahun berapa? 7 per ini kan by duration of marriage ya. Nanti duration of merit-nya dibaca pada sebelah kanannya ya. Ini belum menggunakan duration of marriage. Oh ya, ini probabilitas kematiannya. Jadi dari 1000 bayi, 1000 anak ya, yang berumur kurang dari 2 tahun, ya, 1000 anak yang kurang dari 2 tahun, itu yang meninggal probabilitas itu kemungkinan ya. Jadi belum tentu terjadi. Itu adalah 37/1000 anak usia kurang dari 2 tahun. 37/1000. Jadi kalau ada 1000 anak usia kurang dari 2 tahun, maka kemungkinan kemungkinan maksimal ada kematian anak sebanyak 37. Itu maksimal. Bisa kurang, bisa. Ya. Nah, pada usia 3 tahun, probabilitas kematian itu akan turun. Karena anaknya sudah mulai punya kekebalan tubuh yang lebih bagus gitu ya. Sehingga probabilitas kematian sebelum umur 3 tahun itu menjadi 29/1000 anak usia kurang dari 3 tahun. Demikian juga ketika balita itu sedikit naik ya. Mungkin karena sudah ada yang mulai sekolah begitu ya. Kindergarten gitu ya, TK itu kalau kita di Indonesia ya, TK. Nah, ini sedikit naik, tapi tidak setinggi waktu di usia kurang dari 2 tahun. Ya. Hanya 30/1000. Atau kalau ada 100 anak usia di bawah 5 tahun, kemungkinan 3 diantaranya akan meninggal. Nah, kemudian kalau kita tahu angka-angka ini untuk apa, Bu? Yang kita bisa melakukan prevensi gitu. Kita lihat apa saja faktor yang menyebabkan kematian pada balita. Ya, nanti kita prevensi di situ. Ya. 3 dari 100. Oh, itu kecil atau besar? Oh, besar itu. Ya. Nah, kemudian ketika di bawah 10, ini sudah masuk SD, elementary school. Nah, ternyata angkanya jadi naik. Karena anak usia 10 tahun itu bukan anak kecil yang bisa kita atur-atur gitu. Kadang-kadang mereka juga bisa bermain di luar rumah. Ya. Sehingga mereka sudah mulai terpapar dengan lingkungan di sekelilingnya. Bermain dengan teman-temannya, kadang sudah mulai ada bullying gitu. Nah, itu naik angka probabilitas kematiannya, yaitu 33/1000 anak di bawah usia 10 tahun. Ketika di bawah 18 tahun naik lagi probabilitas kematiannya menjadi 37/1000 anak di bawah usia 15 tahun. Kemudian di bawah usia 20 naik lagi menjadi 46/1000. Karena kalau di bawah 20 tahun itu sudah kenal narkoba, kadang sudah boleh karena sudah punya identity card, jadi kadang sudah boleh pegang senjata api. Gitu ya. Dan kalau di Amerika umur 18 tahun itu boleh tinggal terpisah dengan orang tuanya, tinggal sendiri. Nah, ini kalau di Indonesia ya, ini kan angka Indonesia ya, Jawa Timur. Nah, Jawa Timur eh kenapa tinggi ya? Mungkin kalau anak di bawah usia 15 di Indonesia itu ya sudah SMP ya. SMP itu sudah bermain dengan teman-temannya. Kadang SMP itu kalau di desa itu hanya ada di kecamatan misalnya. Itu sudah harus berkendaraan, ya minimal sepeda. Nah, kalau anak sekarang malah sudah sepeda motor, ya. Sepeda motor dengan kemampuan pengetahuan yang minim tentang bagaimana berkendara motor di jalan karena mereka belum bisa punya SIM kalau di Indonesia umur 15 itu ya. Tapi sudah bawa motor.
Ya, karena tidak ada kendaraan umum. Kalau di Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, Pak Gubernur Jawa Barat mengharuskan anak sekolah jalan kaki ya, atau naik sepeda, nggak boleh naik motor. Saya setuju itu. Ya. Atau diantar. Tapi dianjurkan untuk jalan kaki itu yang kurang dari 1 kilo rumahnya harus jalan kaki. Ya memang sehat jadinya anak-anak jadi nggak mager gitu. Terus menghindari bullying juga. Nah, karena kalau bawa motor tuh kadang motormu bagus, motormu jelek, ya gitu. Nanti yang bawa sepeda butut, oh, kamu miskin. Nah, itu. Ya jadi membuat anak-anak menjadi membanggakan apa yang sebenarnya bukan miliknya gitu. Nah, ini di Indonesia seperti itu, di Jawa Timur ini ya. Nah, kemudian di bawah usia 20 tahun, probabilitas kematiannya lebih tinggi lagi nih, naik lagi. Nah, kalau di bawah 20 itu pasti sudah lulus SMA. Mulai bayi sampai sudah lulus SMA. Itu resiko kematiannya malah lebih tinggi lagi. Kita tahu banyak anak Indonesia yang dilulus SMA langsung kerja. Hanya sedikit sekali yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi Anda itu termasuk anak-anak yang beruntung. Itu hanya sedikit yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu ketika bekerja itu resiko terhadap kematian malah lebih tinggi lagi. Ya. Karena kalau di usia 20 tahun itu nggak mungkin lah kerja yang sudah manajer gitu ya, kecuali anaknya konglomerat gitu ya. Di bawah 20 tahun kerjanya ya masih meskipun sarjana ya, tapi 20 tahun mana ada ya sarjana ya. Ya ada mungkin tapi satu dua gitu. Ya. Nah, pada umumnya mereka adalah pekerja-pekerja yang apa ya, middle income gitu ya. Jadi misalnya eh, bekerja industri, pekerja bangunan, kemudian kalau di mall-mall itu apa penjaga toko gitu ya, sales. Ya saya kadang-kadang kalau ke mall itu lihat apa sales atau penjaga toko ya, itu nggak boleh duduk gitu ya, sakno ya. Mereka berdiri begitu lama gitu. Ya. Sebenarnya saya kalau ke mall itu 3 jam gitu aja sudah duduk berapa kali ya, mungkin karena usia saya tua gitu ya. Nah, ketika di bawah usia 25 tahun ini lebih tinggi lagi ya probabilitas kematiannya. Oh, tadi ada yang terlupa saya baca itu yaitu proportion death. Proportion death ini adalah proporsi bayi atau anak gitu ya. Anak ya yang mati. Ini marital duration-nya adalah 0 sampai 5. Jadi ini kalau kita tabulasi berdasarkan duration of merit, itu kemudian akan muncul duration of merit-nya di sebelah kelompok umur wanita ya. Jadi yang pertama adalah 0 sampai 5, kemudian 5 sampai 10, 10 sampai 15 dan seterusnya. Nah, ini proportion of death itu adalah jumlah anak yang meninggal dari selisih anak yang dilahirkan dan anak yang masih hidup. Ya, itu jadi children surviving itu tidak pernah, tadi saya katakan children surviving itu tidak pernah lebih besar daripada children ever born, maksimal sama. Dan ternyata kita lihat di sini memang tidak ada yang lebih besar daripada children ever born. Nah, ada selisihnya yaitu dari yang lahir itu ternyata tidak semuanya bertahan hidup ya. Ternyata ada juga yang meninggal dan proporsi yang meninggal itu pada durasi eh, perkawinan ibu 0 sampai 5 itu lebih banyak yang meninggal 0 sampai 28 per 1000. Per 1000 apa, Bu? Per 1000 bayi. Bukan per 1000 wanita ya. Karena ini durasi
durasi perkawinan. Jadi dari 1.000 bayi yang lahir 28 diantaranya akan meninggal. Ya, 1.000 kelahiran hidup boleh per 1.000 bayi boleh. Ya. Kemudian berikutnya 26, 27 ya naik gitu ya. Oke. Nah, dengan bertambahnya durasi perkawinan itu lamanya perkawinan ya. Itu artinya kan ibunya makin tua. Kenapa? Itu sebabnya proportion of death-nya jadi makin meningkat. Jadi kalau ibu umurnya durasi perkawinannya itu makin tinggi, makin lama gitu ya, maka apa ibunya pasti makin tua gitu ya. Ibunya makin tua. Berapapun usia pertama perkawinannya, itu kalau usia durasi perkawinannya makin lama itu makin tua. Katakanlah misalnya menikah umur 20 ya. Kalau durasi perkawinannya sudah 30, maka ibu itu kan umurnya 50. Ya toh? Itu kalau durasi umur perkawinannya 30, kalau ibunya menikah umur 20. Kalau ibunya umur menikahnya 15, maka jika ibunya sudah menikah selama 30 tahun, maka usia ibunya waktu melahirkan anaknya itu adalah 45. Itu kan sudah usia sangat berisiko gitu. Sehingga makanya di sini jumlah anak yang dilahirkan dan jumlah anak yang masih hidup itu proporsi kematiannya jadi sangat tinggi nih 0,054. Jadi ini menunjukkan bahwa ini wanita-wanita yang eh, sudah tua gitu ya, sudah di atas 45 tahun. Apalagi kalau durasi usia pertama kali menikahnya sudah di atas katakanlah 20 tahun gitu. 25, umur 30 gitu. Maka durasi, kan ini tidak semuanya menikah di usia 15 sampai 20 ya. Bisa jadi ada yang menikah umur 27, menikah umur 30 gitu kan. Nah, itu kalau misalnya baru pertama kali punya anak di usia 40, 45 kan, ya itu resikonya tinggi gitu. Ya. Nah, saya kembali ke probability of dying tadi, itu ada yang model United Nations, tadi yang kita baca itu adalah model probability of dying dari United Nations. Ya. Kemudian yang satunya lagi adalah model Trussell equation atau dari Koldimini model. Nah, dari Koldimini model ini yang kita baca yang mana? Yang is. Yang is. Dan ternyata Koldimini angkanya lebih rendah ini. Ya. Misalnya untuk kelompok umur anak kurang dari 2 tahun, itu probability of dying-nya itu 34 per 1.000. Sedangkan ini per 1.000 anak ya. Sedangkan ini 37. Selisihnya lumayan besar ya. 3 per 1.000. Nah, tapi untuk yang kelompok umur di bawah 25, kalau di mininya lebih gede. Kalau di, enggak ding. Iya, lebih gede ya, lebih besar. Ini kalau pada model United Nation 58 per 1.000, sedangkan pada model Goldim ini 60 per 1.000. Ya, mulai besar itu di umur di bawah 20 tahun dan di bawah 25. Ini yang dua ini ya. Ini lebih besar daripada model United Nation yang Southeast Asian. South Asian, sorry kok Southeast Asian. South Asian, Southeast Asia Tenggara. South Asian, ya. Kemudian kita geser ke kanan supaya tabelnya kelihatan. Ya. Ini ada beberapa data yang beberapa output yang kita dapatkan, ya.
Yang pertama ini adalah infant mortality rate. Infant mortality rate atau angka kematian bayi. Kemudian yang kedua adalah probability of dying. Probabilitas kematian antara umur 1 sampai 5. Kemudian life expectancy at birth. Umur harapan hidup. Kemudian under 5 mortality atau kematian di bawah 5 tahun. Infant mortality, probability of dying antara umur 1 sampai 5. Kemudian life expectancy atau umur harapan hidup pada saat lahir. Dan under 5, umur probabilitas kematian balita atau under 5 mortality. Nah, kita interpretasikan mulai dari infant mortality rate, yaitu kita baca yang sama untuk kelompok persamaan United Nations. Ini kita baca yang South Asian. Sayangnya nggak bisa memberi warna ya. Nah, ini software sederhana ya. South Asian itu kita lihat untuk interval usia perkawinan ibu 0 sampai 5 itu probabilitas kematiannya ya, kematian bayinya di Jawa Timur untuk ibu yang menikah lamanya 0 sampai 5 tahun adalah 32 per 1000 kelahiran hidup. Kematian bayi ya. Kalau kematian bayi kan kelahiran hidup satuannya ya. 32 per 1000 kelahiran hidup. Nah, pada usia 5 sampai 10 angkanya kurang dari 0,32. 0,032 maaf. Demikian juga sampai usia 20, usia perkawinan ibu lamanya 20 sampai 25. Kalau ibunya menikah usia 20, maka umur ibunya 40 sampai 45. Kalau ibunya menikah umur 15, berarti interval umurnya antara 35 sampai 40. Yaitu angka kematian bayinya semuanya di bawah 32 per 1000. Berapa Bu exactly angkanya yang nggak diketahui. Ya. Nah, kemudian ketika usia perkawinan ibu itu naik intervalnya atau makin lama ya, maka usia ibu kan tentunya makin tua itu relate ya. Nah, itu angka kematian bayi meningkat. Nah, ini kan sesuai dengan teori ya. Teori mengatakan bahwa kalau usia ibu makin tua, maka probabilitas kematian bayi akan makin tinggi. Ya, jadi kalau ibunya makin tua, maka kematian bayinya akan makin tinggi karena resiko kematian itu komplikasi dan lain sebagainya itu akan meningkat gitu pada ibu-ibu yang berusia tua yang hamil. Ya. Kemudian angka kematian bayi pada persamaan Koldimeni model itu kita baca di IS. Ya, IS. Angkanya sedikit lebih rendah. Jadi pada interval usia perkawinan ibu 0 sampai 5 itu angkanya 32 per 1000 kelahiran hidup IMR-nya. Kemudian pada usia perkawinan 5 sampai 10 itu 26 turun ya. Di Jawa Timur turun 26 per 1000. Ini mungkin usia ibu. Dan yang angka terbaiknya itu pada interval perkawinan 10 sampai 15. 10 sampai 15 itu umurnya berapa, Bu? Ya, kalau ibunya menikah di usia 20 berarti 30 sampai 35. Kalau ibunya menikah usia 15, antara 15 sampai 20 ya interval umur ibunya adalah 25 sampai 30 tahun. Jadi 25 sampai 35 itu adalah golden age.
golden age dari ibu yang, ya hati-hati ya, Gumsal. Jadi usia 25 sampai 35 itu adalah usia golden age. Meskipun golden period reproduction itu kan kita mengenalnya 20 sampai 35 ya. 25 tahun sampai 35 tahun. Tetapi golden age yang kalau dicari yang paling bagus, Bu, yang paling bagus untuk punya anak itu kalau perempuan usia berapa? 25 sampai 35 tahun. Itu bukan hanya maturitas organ reproduksi yang sudah bagus, tetapi maturitas mental, psikologisnya ibu, dan juga maturitas dari sosial ibu itu sudah bagus. Anda bayangkan seorang ibu yang menikah usia 15 sampai 20, itu kira-kira dia baru lulus SMP kan atau maksimal lulus SMA begitu. Tapi kalau seorang ibu menikah pada usia 20 sampai 25, kemudian dia punya anak pertama katakanlah di usia 25, maka dia itu minimal lulusan SMA dan bisa jadi sarjana. Nah, dengan begitu dia punya bekal pengetahuan yang lebih luas dan dewasa dari aspek psikologisnya, dia sudah aspek kepribadian psikologis itu sudah dewasa, dia sudah matur gitu ya, dibandingkan anak atau wanita umur 15 sampai 20. Makanya itu menjadi alasan kenapa angka kematian bayinya paling rendah. Ya, karena ibunya kan punya pengetahuan yang lebih tinggi. Jadi misalnya dia lebih punya respon, itu ya. Bila anaknya sakit, dia punya respon lebih baik, gitu. Dia pokoknya lebih ngerti lah ya, lebih siap menjadi ibu. Ya. Dan mungkin juga lebih apa ya? Saya sering mengedukasi di mana-mana gitu bahwa kalau kita mau menikah, anak perempuan itu kalau mau menikah, laki-laki juga ya, laki-laki dan perempuan kalau mau menikah itu sebaiknya sudah selesai dulu dengan dirinya. Ya, sudah selesai dulu dengan dirinya sehingga dia punya kepribadian yang kuat. Karena nanti dia akan merawat anaknya gitu. Ya. Oke, berikutnya adalah probability of dying between age 1 and 5. Jadi ini adalah angka kematian balita tapi bayinya tidak ikut ya. Jadi setelah bayi itu lebih dari 1 tahun, ya jadinya balita. Jadi anak umur 1 sampai 5 tahun. Nah, ini kita juga menggunakan untuk model United Nation, angka kematiannya kita menggunakan South Asia. South Asia itu yang ini, ya. Untuk model Coldim ini kita menggunakan yang East itu yang ini. Nah, angka kematian balita umur 1 sampai 5 tahun atau biasanya disebut dengan childhood mortality. Ya, childhood mortality itu anak umur 1 sampai 5. Itu tentunya jauh lebih rendah dibandingkan angka kematian bayi. Ya, karena pertama dia sudah selesai dengan semua imunisasinya, artinya dia sudah punya kekebalan tubuh. Meskipun belum sempurna ya, kalau kekebalan tubuh manusia itu baru selesai sampai umur berapa, Bu? Ya, maksimal ya umur sekitar apa ya, 15-an lah, 15, 10 lah, 10, 15 lulus SD itu loh. Itu sudah hampir 90% itu. Ya, sudah selesai benar berapa, Bu? 100% selesai umur 18. Itu selesai. Sudah selesai semuanya, pertumbuhan selesai di usia 18 tahun. Kalau misalnya daya tahan tubuhnya tidak maksimal ya selesai. Tidak maksimal selesai di 18. Bu, tidak bisa sampai maksimal, enggak bisa. Makanya di masa pertumbuhan itu jangan diganggu dengan lain-lain. Apalagi diganggu dengan perkawinan, hamil gitu ya. Diganggu dengan gizi buruk, diganggu dengan sakit, diganggu dengan lingkungan, diganggu dengan lingkungan yang buruk maksud saya, diganggu dengan pencemaran, diganggu dengan
krisis, economic crisis, ya, sehingga sulit mendapatkan pangan, sulit mendapatkan pelayanan kesehatan, ya. Kemudian eh, sosial atau security crisis. Jadi seperti misalnya Palestina itu kan menyebabkan economic crisis, social crisis, ya, security crisis, susah gitu. Nah, maka itu akan kematian balitanya akan tinggi gitu. Dan kemudian daya tahan tubuhnya tidak akan bisa maksimal karena ya terganggu sepanjang perjalanan pertumbuhannya, pembangunan daya tahan tubuhnya, kemudian pertumbuhannya itu terganggu, ya tidak bisa maksimal. Ya, karena itu satu hal yang tidak bisa diulangi adalah episode pertumbuhan balita. Ya, bayi balita tidak bisa diulangi. Makanya orang tua atau calon orang tua itu harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kan membesarkan anak itu sebenarnya tidak bisa disambi. Disambi itu apa? Di, dikerjakan dengan mengerjakan pekerjaan yang lain. Ya, harus fokus gitu. Nah, pada usia perkawinan 0 sampai 5 itu angka kematian balita itu 9/1000 balita. Di interval perkawinan 10 sampai berapa ini? 25 tahun, itu angkanya di bawah 8/1000 balita. Ya, tolong diperhatikan penyebutnya ya. Ini yang tadi infant mortality rate itu 1000 kelahiran hidup, kalau kematian balita itu per 1000 balita. Usia 1 sampai 5 ya. Kemudian naik ketika interval perkawinan ibu 25 sampai 30 seperti yang saya sampaikan tadi waktu membahas angka kematian bayi, maka interval umur perkawinan atau interval usia perkawinan ibu 25 ke atas itu artinya ibunya sudah tua. Ya. Maka ibu yang sudah tua apa? Seringkali memang tidak pay attention gitu ya, tidak perhatian atau terlalu apa ya? Ya, karena sudah tua ya mungkin lebih lelah, lebih apa gitu ya. Tidak begitu perhatian dengan tumbuh kembang anaknya sehingga angka kematian balitanya meningkat. Dan kalau usia ibunya sudah usia perkawinan ibunya 30 sampai 35 itu menjadi lebih besar ketika usia perkawinan ibunya masih 0 sampai 5 tahun. Jadi angka kematian balitanya menjadi 12/1000. Gitu. Nah, pada angka kematian probabilitas kematian balita pada model Goldim ini kita diis. Nah, ini angkanya jauh lebih rendah daripada model United Nations, ya. Untuk kelompok ibu dengan usia perkawinan 0 sampai 5 itu angka kematian balitanya hanya 5/1000 balita. Kemudian menurun menjadi 3 itu untuk durasi usia perkawinan 5 sampai 20 tahun. Kemudian mulai meningkat di usia perkawinan ibu 20 sampai 25. Kemudian paling tinggi di usia perkawinan ibu 30 sampai 35 di mana ini ibu sudah sebenarnya mendekati menopause atau malah sudah menopause, sudah lansia gitu ya. Ada tuh Bu orang yang melahirkan di usia 45 ada, ya, ada. Bahkan di usia 50 loh ada. 50 belum menopause, ada. Ya, ada. Kemudian berikutnya adalah life expectancy at birth. Ini output berikutnya, life expectancy at birth. Pada durasi perkawinan 0 sampai 5 tahun, ini kita menggunakan South Asian ini, ya. Life expectancy untuk data sensus 2010 di Jawa Timur, bayi yang lahir dari ibu dengan durasi perkawinan 0 sampai 5 itu mempunyai harapan hidup pada saat dilahirkan itu akan bisa berumur sampai 74,8 tahun.
Atau berapa? 75 ya. Kita boleh bulatkan 75. Sorry. Kok yang ini sih. Oh iya bener deh. 75 ya. Kita bisa bulatkan menjadi angka 75. Nah, setelah durasi perkawinan ibu 5 sampai 25, itu harapan hidupnya bisa lebih dari 75 tahun. Nah, kita lihat ya sekarang di data Google, Mbah Google. Harapan hidup penduduk Indonesia saat lahir di Indonesia, penduduk Indonesia. Berapa? Ini harapan hidup biasa, ini bukan harapan hidup pada saat lahir. Pada saat lahir 2004 aja. 72,39. Ini Indonesia ya. Kalau Jawa Timur? Jawa Timur. Kalau Indonesia itu kan campur ya. Daerah-daerah yang masih belum semaju di Jawa kan ikut. Nah, ternyata ini juga harapan hidup ya, bukan eh oh ini benar. Apa? Life expectancy at birth 75 ya. 75. Nah, ternyata lebih sudah naik ya. Tadi angkanya berapa? 75,07. Nah, sekarang itu kan datanya kan 2010 ya. Jadi sekarang 2024 angkanya 75,0 berapa tadi? 75 ya. Sudah naik berarti. Kalau di sini kita hitung 74,8. Ini kan harapan hidup pada saat dilahirkan. Ini juga harapan hidup pada saat dilahirkan, tapi pada usia ibu yang umur perkawinannya 5 sampai 10. Kalau tadi adalah harapan hidup bayi yang lahir di Jawa Timur, tapi general semuanya. Ibu dari mulai perkawinan 0 sampai yang paling lama perkawinannya. Gitu. Jadi apa? eh, Memang meningkatkan umur harapan hidup itu nggak mudah ya, karena kan harus semua aspek kehidupan ditingkatkan, mulai dari pendapatan, UMK, terus anaknya harus diturunkan jumlahnya, tingkat pendidikan perempuan dinaikkan, terus jumlah perempuan yang bekerja harus dinaikkan. Jadi komponennya itu banyak untuk menaikkan harapan hidup. Pelayanan kesehatan harus bagus, kegiatan preventif, promotif, ya, Kesmas itu harus lebih getol lagi. Jadi harus lebih banyak orang yang misalnya ngecek kesehatannya, rajin berolahraga, terus makan sehat. Lah kita aja masih makan cilor, maklor, apalagi sempol, bangsreng, apa cireng, seblak gitu. Makanan-makanan nggak bergizi gitu. Udah nggak bergizi, merusak kesehatan pula. Minumannya masih boba, terus minuman rasa-rasa, terus teh-teh itu yang di jalan-jalan sampai ke desa-desa itu, aneka rasa, teh rasa-rasa ya, kalau saya menyebutnya teh rasa-rasa. Nggak ada pola hidup yang sehat gitu. Cari orang jualan gado-gado, apalagi salad, salad yang sehat ya. Bukan salad yang dicampur dengan mayones yang dari telur dan susu. Ya terutama susu. Oh, telur sih masih oke ya. Susu. Kalau salad asli dari asalnya sana itu hanya pakai olive oil ini ya, tanpa garam, tanpa gula apalagi susu. Bukan susu ya. Kalau di Indonesia itu pakai kental manis itu. Jadi kalau makanan kita nggak sehat, gaya hidup kita nggak sehat, pendapatan per kapita kita rendah, UMK kita rendah, pendidikan rendah, perempuan masih jarang yang berpendidikan tinggi, perempuan masih banyak yang tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga atau mengurus rumah tangga, maka ya jangan berharap harapan hidup akan naik.
Kemudian pelayanan kesehatan semuanya masih banyak yang kuratif, 99% kuratif. Preventifnya jarang. Orang tidak pernah mengukur tensinya, orang tidak pernah mengukur kadar gula darahnya, orang tidak pernah mengukur kadar hemoglobinnya, ya sudah selesai. Gitu. Kemarin baru saja saya di keluarga saya, artinya di keluarga besar saya, termasuk sepupu, bude, bule, dan lain sebagainya, itu banyak yang meninggal karena stroke. Kemarin minggu lalu baru saja adik sepupu saya, putranya bule itu usianya belum 45, ya, masih jauh di bawah saya. Itu tiba-tiba saja meninggal, katanya jatuh di kamar mandi. Padahal itu butuh ilmu gitu ya, bukan jatuh di kamar mandi. Jadi itu mengalami serangan stroke. Jadi dia tidak terdeteksi menderita hipertensi. Kan nggak ngira tuh. Eh, Masih muda kok kena hipertensi gitu ya. Padahal badannya gemuk seperti saya begini. Nggak ngira, ya. Akhirnya kena serangan stroke di kamar mandi. Jadi serangan stroke pecah pembuluh darah di kepala, di kamar mandi pasti jatuh lah. Jadi bukan jatuh menyebabkan pecah pembuluh darah, tapi karena stroke pecah pembuluh darah dan jatuh. Dan kenapa di kamar mandi? Sebenarnya bukan di kamar mandi ya. Tapi sebenarnya waktu dugaan saya itu sebagian kalau kita baca di Google gitu ya, di jurnal-jurnal ya, itu yang menyebabkan adalah pada saat BAB. Ini ilmu ya, Kesmas ya. Pada saat BAB itu kita banyak yang mengejan, apalagi kalau konstipasi ya. Jadi apa sembelit gitu ya. Konstipasi itu kita biasanya cenderung mengejan. Nah, mengejan itu pada penderita hipertensi itu bisa menaikkan tekanan darah sampai 20 poin. Jadi kalau tekanan darahnya orang hipertensi itu katakanlah misalnya 140, kalau tidak terkontrol bisa 160, itu dia bisa naik sampai 180 yang sistolnya. Nah, ini Anda harus paham ya. Jadi nanti kalau ada orang tetangga Anda meninggal jatuh di kamar mandi, Anda harus bisa mengedukasi bahwa bukan jatuh di kamar mandinya, mendapatkan serangan stroke. Karena punya hipertensi yang tidak diketahui atau tidak terkontrol. Nah, kemudian ada juga suami sepupu saya, kalau ini suaminya ya, itu punya hipertensi. Nah, dia diedukasi untuk minum obat setiap hari. Tidak mau, karena dia merasa kalau minum obat itu sakit artinya. Nah, kan konyol. Nah, kalau makan setiap hari kok tidak merasa sakit? Ya karena makanan nasi itu kita tidak sebut sebagai obat. Ya, tahu, tempe, telur, ikan itu tidak sebut sebagai obat. Padahal kalau di film-film Korea, film-film Cina, film-film Jepang, makanan itu adalah obat. Gitu. Kenapa saya sebut makanan itu adalah obat? Kenapa kalau orang dengan hipertensi misalnya disarankan makannya ikan gitu. Jangan makan berlemak lah berarti kan obat makanan itu bisa menjadi racun tapi bisa menjadi obat kan gitu. Kalau flu seperti saya gini, kemarin saya disarankan anak saya untuk minum jahe, anget dengan serai, dengan kayu manis gitu. Ya saya jalani ternyata lumayan enak gitu. Dikasih madu untuk pemanisnya, tapi saya nggak terlalu suka manis. Jadi ya saya tidak kasih madu, saya tawar aja gitu. Ya, gitu. Ya. Jadi meningkatkan harapan hidup itu tidak gampang. Apalagi pada populasi yang diversitasnya sangat tinggi. Diversity itu perbedaan ya. Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan semuanya geografis berbeda sekali seperti di Indonesia. Di Papua dan di Jawa itu beda banget. Di Jawa saja, misalnya di daerah Malang Selatan dengan di Surabaya beda banget. Gitu. Ya. Misalnya adik saya yang di Wali Kukun itu ya di desa di hutan. Itu kalau mau cari obat jantung, adik saya kebetulan sakit jantung gitu. Itu kalau cari obat jantung susah. Dia harus ke ibu kota kabupaten. Dokter spesialis jantung juga nggak banyak.
Kalau di Surabaya, tank telecek gitu ya, atau banyak. Gitu ya. Oh iya, izin ke kamar mandi Afifa. Oke. Ya. Itu ya. Jadi harapan hidup ternyata makin turun kalau usia perkawinan ibunya durasinya makin tinggi. Artinya dia baru lahir gitu loh ya. Dari baru lahir ibunya sudah tua. Nah, itu harapan hidupnya akan turun gitu. Yang terendah adalah 73 tahun. Nah, pada model Koldim ini ya. Apa ini? Benar ya? Is ya. Koldim ini angkanya lebih rendah nih harapan hidupnya. Untuk Jawa Timur, penduduk Jawa Timur hanya pada saat dilahirkan itu 70,6 untuk durasi perkawinan ibu yang baru 0 sampai 5 tahun. Akan meningkat kalau durasi perkawinan ibunya sudah di atas 5. Paling tinggi ini di atas durasi perkawinan 10 sampai 15. Laki-laki di interval usia ibu berapa? 30 sampai 35 atau 25 sampai 35. Ya, 25 sampai 35 itu paling bagus. Jadi nanti kalau Anda mau punya anak di interval itu ya, 25 sampai 35 tahun. Itu paling bagus, top Markoto. Nah, kalau usia ibu usia perkawinan ibu sudah 30 sampai 35, harapan hidup pada saat lahir bayi itu hanya 69 menurut perhitungan Koldemini model. Nah, kemudian kita ke ukuran berikutnya yaitu under 5 mortality, tapi ini bayinya ikut ya. Jadi kematian balita tapi bayinya ikut. Jadi mulainya umur 0, bukan umur 1 seperti yang di atas tadi. Ya. Ini mulai umur 0. South Asian. Asia Selatan ini, ya. Nah, kalau bayinya ikut, ya, bayi ikut dihitung angka probabilitas kematiannya, maka angkanya jadi naik. Kalau tadi, kalau bayinya tidak ikut itu hanya 0,009. Ini kalau bayinya ikut menjadi 0,041. Ya. Lebih tinggi daripada angka kematian bayinya. Jadi kalau usia perkawinan ibu baru 0 sampai 5 tahun, itu kalau ada bayi lahir dia akan mengalami probabilitas kematian 0,041 atau dari 1000 bayi yang lahir akan meninggal kurang lebih 41 bayi. Itu tinggi sekali. Gitu. Nah, setelah durasi perkawinan ibunya 5 sampai berapa ini? 25, ini kurang dari 0,04 atau kurang dari 4/100 atau 4/1000. 40 per 1000. Paling tinggi adalah pada durasi perkawinan ibu 30 sampai 36. Kemudian pada model Kildimini ini angkanya lebih rendah, lebih rendah. Maaf, lebih rendah. Untuk durasi perkawinan ibu 0 sampai 5 itu 37 per 1000 kelahiran. Dan untuk 30 sampai durasi perkawinan 30 sampai 35 itu 46 per 1000 kelahiran hidup. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Seperti biasa untuk kalau Anda ingin membuat grafik gitu ya, maka bisa menggunakan Excel saja. Ya, menggunakan Excel. Bisa mana apa aja, Bu? Bisa ini, proportion of death bisa dibuat grafik. Ya, kemudian probability of dying before age itu sudah bisa. Tadi yang infant mortality rate, probability of dying between age 1 and 5 itu bisa. Life expectancy juga bisa dibuat grafiknya. Kemudian under 5 mortality juga bisa dibuat grafiknya ya. Jadi ada 6 grafik yang bisa dibuat. Tapi saya sarankan pakai Excel aja deh, lebih bagus. Ya. Oke, kita simpan dulu data kita. Seperti biasa, kita simpan datanya dengan save input data S. Ya.
Save input data as kita simpan, saya simpan di latihan Morpek. Ini adalah save CS Jawa Timur. Saya simpan. Demikian juga untuk input, outputnya. Nah, ini outputnya nggak semuanya ada ya. Yang terakhir yaitu probability of dying between under 5 atau age 0 and 5 itu nggak ada outputnya. Ini nggak tahu ketinggalan bikin programnya ya. It's okay. Kita simpen save document output. Save CS Jawa Timur. Ini perempuan. Jawa Timur. Save. Oke. Kembali ke data. Ini saya minimize saja. Kemudian berikutnya saya akan buka key 5. Kan tadi dikatakan bahwa kalau ditabulasi berdasarkan umur ibu itu ada di key 5 ya. Jadi kita buka new, kemudian ke key 5. Mana key 5? Ini key 5. Itu estimation of child mortality sama, tapi dia ditabulated by apa? Umur ibu ya. Nah, age group of women. Oke. Nah, agak sedikit berbeda tabelnya. Ini tabelnya kalau kita belum mengisikan variabel-variabelnya, maka ini masih not defined. Not defined above, ya. Not defined above. Jadi kita isi dulu key 5. Key 5 Jawa Timur. Umur tahun 2010. Ya. Oke. Bulannya masih di bulan Juni tahunnya 2010. Seksnya both sexes ya. Kita nggak punya laki-laki perempuan, jadi saya pilih both sexes. Kalau seks itu kita bisa milih laki-laki atau perempuan. Nah, kalau Anda ingin tahu isiannya, seperti biasa Anda lihat di data entry hub ya. Oke. Kemudian sex ratio at birth. Nah, ini kita butuh data sex ratio at birth. Nah, di mana data sex ratio at birth? Nah, kita lihat kita tadi punya apa ya? Sex ratio at birth nggak punya datanya. Oke, kita tanya ke data entry hub. Nih, data entry hub dari Q5. Sorry. Sex ratio at birth indicate the ratio of males birth, female birth, to female birth. The original version of E5 used the fixed value of 1.05. 1,05. Ya, sex ratio at birth-nya 1,05. Kalau kita mau, Bu, saya pengen data asli Jawa Timur. Coba kita cari ya. Sex ratio at birth. Ini adanya rasio jenis kelamin, sex ratio at birth, Indonesia aja deh. Indonesia tahun 2010. Udah nggak? Jawa Timur kayak
kayaknya nggak punya. Kalau Indonesia, punya nggak? Ini dia di World Bank. Data World Bank ada nggak? Muncul ya? Oh ada. Jadi, satu koma berapa ini angkanya? Kok satu? Ah, kan ini satu lebih. Wah, angkanya kok nggak ini ya? Nggak sip, nggak detail. Kita pakai yang ini aja, yang dari Morpek aja ya. Jadi menurut Morpek itu kita pakai 1,05. Ya, kita pakai angka 1,05. Oke. Kemudian mean age of childbearing. Laki-laki pakai itu ya, mean age of childbearing. Jadi kita buka tadi apa di SAP CS kayaknya ada ya. Kita buka di SAP CS. Mean age of childbearing ada. Kita copy aja. Oke. Kita minimize lagi. Kita kopikan di sini. Oke. Nah, kemudian data definition, please select data definition here. Jadi disuruh milih nih kita. Nah, kita itu memasukkan data kita apa tadi, ya. Kita punya data apa yang akan kita masukkan. Nanti ini akan menentukan kolom yang harus kita isi gitu. Oke ya. Kita punya data apa? Pertama, number children ever born. Number children ever born. Kita punya ya. Kemudian number children surviving punya, number of women nggak punya. Ya, ada sih tapi harus cari gitu ya. Number of women kita nggak punya. Ya, nanti boleh cari di hasil sensus 2010 number of women, usia tentunya interval 15 sampai 50 ya. Oke. Jadi kita sebenarnya bisa ini yang pilihan pertama. Tapi yang kita pakai data yang ada saja dulu ya. Children ever born, pilihan yang kedua. Kemudian number children of death. Kita nggak punya tuh. Ya. Kemudian, tapi kalau cari ada juga ya, number children surviving, kemudian number children of death, dan number of women. Oke, nggak punya. Yang punya paling bawah ya kita. Number children ever born dan number children surviving. Oke, pilih kita ini saja yang kita punya datanya. Nah, sehingga kemudian ini kolomnya berubah. Ini average number of children ever born dan average number children surviving. Kolom ketiganya kolom not used. Jadi tidak dipakai. Saya mau entry langsung dari tadi, SAP CS. Daripada ngisi lagi. Gitu. Saya copy aja. Ya. Kemudian saya tempel di sini. Bukan paste transpose ya, tapi paste worksheet. Ya. Sudah saya
run. Nah, sekarang saya simpan dulu deh data saya. Save input data as key 5. Saya simpan dulu key 5 Jawa Timur tahun 2010. Oke. Ada yang belum bisa run keluar hasilnya? Sudah bisa semua ya? Oke. Nah, sekarang gantian Anda, karena ini outputnya sama, ya, sama dengan tadi SEP-CS, hanya dia menggunakan usia, bukan duration of marriage. Jadi usia, kelompok usia ibu, nah ini usianya usia anak, ini X ini, ya, yang ini nih usia anak. Kemudian yang di sebelah adalah sama infant mortality rate, kemudian probability of dying, age 1 and 5, kemudian probability of dying by age 5, jadi 0 sampai 5, kemudian life expectancy at birth. Sama, ini juga modelnya menggunakan United Nations. Kemudian yang satunya adalah Goldimini. Sama persis. Outputnya hanya beda di ini menggunakan kelompok umur, bukan duration of marriage. Kemudian ini umur sama di bawah 1 tahun, bukan tadi, kalau tadi di bawah 2 tahun ya, SEP-CS ini di bawah 1 tahun, di bawah 2 tahun, jadi bayi, baduta, batita, balita, di bawah 10 tahun, di bawah 15, di bawah 20. Di bawah 20 artinya 18 ya, di bawah 18 tahun, karena tidak ada interval di bawah 18 itu ya. Oke. Nah, untuk kali ini karena ini praktikum, saya ingin Anda yang menginterpretasikan. Ya. Saya ingin Anda yang menginterpretasikan. Ya. Oke. Ini karena cukup banyak, semuanya nanti satu persatu